Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Raja Madya Putri F. Ayu Hardianti NPP 310009 kelas H1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hibrida ekologi. Dalam hubungannya, ilmu pemerintahan tentunya harus peduli terhadap lingkungannya. Nah, produk kepedulian itu mendorong upaya pembentukan hibrida lain yang kita sebut sebagai pemerintahan ekologi dan ekologi pemerintahan. Nah, kedua hibrida tersebut, ekologi pemerintahan dan pemerintahan ekologik, harus saling mendukung seperti hubungan antara administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih ilmu pemerintahan ekologi itu dan ekologi pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan ekologik itu mempelajari upaya pemerintah dalam mengontrol dan membimbing perilaku manusia terhadap lingkungannya. Di satu sisi, guna meningkatkan dukungan lingkungan terhadap kehidupan, dan di sisi lainnya yaitu memelihara harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi pemerintahan yaitu pengaruh ekologik lingkungan berdimensi ruang waktu terhadap pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu faktor ekologikal yang mempengaruhi pemerintahan menurut Marmin Martin Rosadijo, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sedangkan menurut Inu Kencana yaitu faktornya ada 2. Yang pertama yaitu alam dan sosio kemasyarakatan. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan ekologi. Nah, kesadaran tersebut dinamakan kesadaran ekologis. Kesadaran harus dimiliki oleh yang pertama yaitu para politisi atau pejabat pemerintahan, karena merekalah orang-orang yang membuat dan melaksanakan kebijakan. Dan yang kedua yaitu kesadaran harus dimiliki oleh para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa, karena merekalah orang-orang yang akan menangkap para penghancur bumi yang hanya mementingkan atau hanya mengejar keuntungan sesaat, sehingga mereka dapat dihukum dan menimbulkan efek jerah. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran juga harus dimiliki oleh para pebisnis, karena merekalah orang-orang yang mengubah produk alam atau sumber daya alam menjadi produk-produk industri yang mendatangkan keuntungan. Nah, mereka jugalah yang merupakan pelaku utama dari pengerusakan bumi, yang mana mereka merusak alam tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan alam tersebut, dan juga mendapat dukungan perilaku dari pejabat atau penegak hukum yang korup. Nah, yang keempat, kesadaran ekologis juga harus dimiliki oleh masyarakat luas, karena sebenarnya kitalah pemilik kedaulatan. Tanpa adanya rasa memiliki bumi dari masyarakat luas, maka kontrol sosial terhadap para penyelenggara negara akan menjadi lemah. Nah, selanjutnya yaitu upaya untuk mewujudkan kesadaran ekologis. Yang pertama yaitu tidak bersikap apatis terhadap alam. Yang kedua, tidak membuat kerusakan. Yang ketiga, cerdas dan berkemajuan dalam pengelolaan alam. Yang keempat, memanfaatkan alam seperlunya. Nah, selanjutnya yang pertama, tidak bersikap apatis terhadap alam. Nah, di sini sikap kita tidak boleh acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, disinilah kita harus untuk memelihara kelestarian alam agar terjaga sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada oknum-oknum yang merusak lingkungan secara membabi buta. Nah, yang kedua yaitu tidak membuat kerusakan, yang mana semestinya kita sebagai manusia haruslah memelihara alam, tidak membuat kerusakan seperti menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan tentunya. Nah, cerdas dan berkelanjutan dalam pengelolaan alam. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya atau bahkan dunia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau mutu kehidupan rakyat. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.
Nah, yang keempat yaitu memanfaatkan alam seperlunya. Nah, sebagai manusia yang bijak, kita sudah seharusnya memanfaatkan alam hanya seperlunya saja, tidak berlebih-lebihan, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan juga tidak berburu hewan yang langka dan eksploitasi terhadap sumber daya laut yang berlebihan tentunya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.